Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami. Hari ini saya mau review kebun bunga saya yang ada di belakang rumah. Yuk kita lihat. Oh ya teman-teman ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis teman-teman. Oke. Ini kebun bunga saya yang ada di belakang rumah, dan ini pun harus saya kasih paranet karena memang panasnya terik sekali. Jadi harus dikasih paranet supaya dia tidak terlalu kebun bunga saya di belakang rumah masih dari samping ada tanduk rusa, ada sirih gading, cuma dia belum begitu full sampai sana karena ini belum begitu jadi, kemarin baru kita buat. Nah, kita masuknya dari sini. Lihat kebun bunga saya. Buat teman-teman yang minat boleh ya tanya-tanya saja. Harga jualan saya relatif sangat murah. Jualan saya mulai 2.500 guys, 2.500, mulai 2.500 ke atas tergantung jenis bunganya ya, dan besar kecilnya, tidak semua 2.500. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, ini dari pintu depan ada bunga. Saya kurang tahu ini jenis bunga apa, tapi dia ada variegatanya seperti ini. Ini tanduk rusa yang di tanah. Nanti ada juga tanduk rusa yang itu digantung. Ini lili Paris, bunga 1000 bintang. Bunga ini bunganya sangat kecil-kecil sekali, boleh kita lihat. Kalau ini banyak yang bilang bunga jadul atau bunga yang zaman dahulu, tapi sekarang pun masih banyak dicari orang. Seperti ini ada beberapa mayana juga yang di sini. Kita mulai dari sini ya. Itu ada sirih gading, amarilis. Nah, ini bunga amarilis warnanya orange dan pink, tapi saat ini belum berbunga. Biasanya mereka akan berbunga bulan November atau Desember. Nah, kalau ini bunga Vince Lily Variegata. Nah, seperti ini Vince Lily Variegata. Dia bagus kalau rimbun ya teman-teman ya. Ini hanya ada ini. Tuh, ini juga ada kalati kencur, ada dan hawa. Seperti yang lain, ini juga ada pilo, bunga-bunga lain. Ini bunga ekor tupai dan sekarang lagi berbunga. Dia lembut sekali, daunnya itu benar-benar cute gitu. Nah teman-teman, lembut sekali. Nah seperti ini, lembut sekali seperti ini. Bunganya seperti ini. Nah, ini dia saat ini sedang berbunga. Bunganya cantik, putih-putih. Kalau kita zoom lebih dekat lagi seperti ini. Putih-putih seperti ini. Ini benar-benar sangat kecil-kecil ya, teman-teman. Tuh, dia tinggi. Dia posturnya tinggi. Nah, ini ada Calathea, ada pilo, ada bunga dolar. Ini macam-macam bunga, ada bunga patah tulang. Nah, kalau yang ini banyak seperti ini bunga kencana putih. Dia berbunga di saat pagi hari sampai siang ya teman-teman. Kalau sudah lewat dari jam 1 siang dia akan gugur. Bunganya seperti ini. Ini yang sudah gugur ya, ini yang sudah gugur. Nah, dia seperti bunga trompet sih, tapi kalau saya iniin namanya bunga kencana putih. Ada juga yang kencana pink, kencana ungu, tapi saya tidak punya. Yang saya punya hanya kencana putih. Nah, ini untuk ini jenisnya Syngodium. Kalau ini Mayana pink, disebut Mayana, jenis Mayana juga. Ini jenis krokot seperti ini teman-teman.
Nah, kalau seperti ini saya jualnya 2.500 saja. Kalau beli banyak, saya kasih dapat bonus. Nah, ini ada mawar, ada kaktus centong, ada kaktus koboi. Bibit-bibitnya ini mawar. Ini untuk bibit mawar kecil, mawar pink seperti ini. Nah, untuk masih ada beberapa bunga juga di depan untuk hiasan di depan rumah. Itu saya pakai mawar merah. Nah, kalau ini bromalia, ada bromalia pink, merah, terus ada ungu. Ada juga yang seperti ini, nanas-nanasan, dia warna kuning. Kalau ini bambu laki ya kalau nggak salah ya, bambu laki variegata. Biasanya kan bambu laki itu kan ada warna hijau. Kalau ini seri rezeki cukup besar dia. Saya nanamnya di dalam ember. Nah, jenis-jenis puring. Ini ada puring jenisnya yang seperti ini. Ada yang dia kayak seperti ini, daunnya kecil. Ada yang puring warna putih. Nah, ada puring juga. Nah, kalau ini yang puring besar ya, puring merah sih. Puring merah nggak tahu sih detailnya apa namanya, cuma banyak sekali dicari orang, katanya ada manfaat tertentu begitu, tapi tergantung orang ya yang percaya atau tidaknya. Saya tanam dan banyak juga yang cari, selain keindahannya juga bisa dapat menghasilkan ya. Nah, ini ada diven susu. Di sini ada diven susu ini lumayan besar, kira-kira ada sepinggang saya tingginya ya. Ini cukup besar divennya seperti ini. Semakin dia keluar daun baru, dia akan semakin putih. Ini teman-teman bisa lihat, waktu kecilnya dia hijau, semakin besar dia akan berubah sedikit putih, memutih, dan ini putih sekali. Ini daun paling terbaru ya teman-teman ya, daun terbaru putih dan cukup besar. Nah, untuk bibitnya ada juga teman-teman yang versi kecilnya seperti ini. Nah, kalau ini kecilnya, lihat, yang pertama tumbuh akan hijau, nanti dia akan keluar tunas baru, akan semakin memutih seperti ini. Ini putih sekali, cantik teman-teman. Kecil memang tapi cantik. Ini juga ada diven jenis lain. Nah, jenis lain lorengnya beda-beda. Ini pun beda-beda lagi. Ini juga beda lagi. Coraknya itu beda-beda. Nah, kalau ini diven yang lain seperti ini, di dalamnya saya kasih bunga air mata ibu. Air mata ibu itu daunnya keras. Dia bagus untuk hiasan rumah. Nah, ini teman-teman, di sini ada kaktus koboi jumbo. Nah, ini tingginya kurang lebih 2 meter kaktus koboi jumbo seperti ini. Ya, ini macam-macam diven di sini. Ada juga melati wangi ya. Tapi untuk saat ini sedang tidak mekar, tapi dia calonnya masih mau mekar seperti ini. Dia akan mekar besok pagi. Ada juga mayana seperti mayana warnanya berwarna-warni. Seperti ini teman-teman, saya bikin seperti ini kebun bunga saya. Sekarang kita masuk ke bunga Anglonema. Khusus bunga Anglonema saya taruh di dalam gubuk seperti itu, karena Anglonema ini kan nggak bisa kena air hujan langsung dan tidak bisa terkena terik matahari langsung. Nah, karena ini sudah sore, jadi matahari itu menyingsing di arah sana teman-teman. Kenapa itu saya kasih paranet hitam, supaya Anglonema yang di depannya tidak terlalu kepanasan. Saya takut Anglonema saya kosong. Say hai kakak. Hai. Nah, ini anak saya lagi bermain. Nah, seperti ini kita review satu-satu. Di sini ada Calathea kencur. Ini Philo lemon light. Ada besar juga di sini. Bunganya bunga gelombang cinta.
Nah, di belakangnya bunga ini teman-teman ada bunga telang yang banyak khasiatnya dan banyak juga dicari orang. Bunga telang. Nah, itu pembibitan bunga telang ada di sana. Kita review satu-satu ya. Saya di sini punya Donna Carmen, ada Venus, lipstick yang lumayan cukup besar. Ini heng-heng. Nah, ini heng-heng juga, heng-heng hijau ya teman-teman. Ini heng-hengnya lumayan cukup besar dan dia sudah mempunyai anak teman-teman. Anaknya sudah 2. Nah, ini ada juga Big Roy. Ada anakan Anglonema Cochin. Nah, seperti ini Anglonema Cochin, kecil-kecil, cantik dia. Nah, ini saya taruh di dalam pot merah sesuai dengan warnanya, merah juga cantik. Tapi tidak semua tanaman saya kasih pot ya teman-teman, karena pelanggan juga maunya kan yang murah-murah. Kalau dengan pot berarti ditambahin dengan biaya pot. Untuk ini Donna Carmen hijau, dia cukup besar, daunnya seperti ini. Nah, cukup besar, 1 jengkal lebih. Nah, kalau ini semua di dalam rak ini bunga Anglonema Cochin semua. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang pink. Kita lihat satu-satu. Kalau teman-teman lihat vlog saya sebelumnya, saya memecahkan bunga-bunga lain yang sudah saya pecahkan, dan ini hasilnya yang baru. Seperti ini penampakannya, subur-subur, besar-besar, nah segar-segar seperti ini. Nah, ini sangat-sangat besar-besar seperti ini. Wah, ini nyeprok ya teman-teman ya. Kalau bahasanya itu apa ya, pokoknya kalau saya bilang nyeprok, orang bahasa Jawanya nyeprok seperti ini, mekar. Nah, mekar merata dia kanan kiri, atas bawahnya bagus. Ini pun nyeprok juga, warna hijau. Nyeprok besar sekali teman-teman. Di sini juga ada bunga begonia gantung, dia kemeruyuk seperti ini. Ini banyak anakannya, atau tunas-tunas barunya sangat banyak, kemeruyuk. Nah, seperti ini. Tuh, ini untuk versi kecilnya seperti ini. Ini untuk versi besarnya saya tidak kuat angkat kalau hanya tangan 1 ya. Kalau ini ada teman-teman juga yang lihat vlog saya sebelumnya, saya memecahkan bunga Big Roy yang super jumbo di dalam video sebelumnya. Ini hasilnya seperti ini. Sudah ada beberapa yang laku ya, jadi stoknya tinggal ini saja. Seperti ini penampakannya. Ini bukan layu ya teman-teman ya, karena kemarin itu waktu pembongkaran itu benar-benar rapat dan susah untuk membiaknya, jadinya memang daunnya ada yang meok-meok seperti ini. Tapi ini bukan berarti layu, tapi memang belum terbentuk karena saling berhimpitan satu sama lain. Untuk ini kita lihat jenisnya Anglonema Ruby Chiang Mai. Nah, Anglonema Ruby Chiang Mai, dia meskipun kecil juga mekrok-mekrok juga, cantik mekroknya seperti ini. Ruby Chiang Mai. Nah, ini untuk anakannya yang paling kecil seperti ini yang saya ada. Ini butterfly, Donna Carmen biasa, ada heng-heng hijau, ini Cochin, ini juga Cochin. Nah, ini yang kemarin sempat juga saya bikin vlog juga, yaitu tisu. Itu tisu cantik, putih bersih dia seperti ini. Nah, ada begonia, ini juga begonia. Hai, Valdano lagi main apa? Oh, Valdano lagi main mobil truk dengan pasir. Ini lanjut lagi ya teman-teman. Ini bunga begonia seperti ini coraknya, lebih dekatnya, dan ini seperti ini. Kalau kita lihat lebih dekat, dia ada bintik-bintiknya,
Seperti ini lebih cantik lagi, dia kayak keong, seperti keong. Ini juga masih dengan yang hasil pecahan dari yang sebelumnya, yaitu lipstick, kocin hijau. Nah ini kocin juga seperti ini, belum segitu berbentuk. Nah ini teman-teman, dia masih saya ikat seperti ini. Kenapa? Karena kemarin yang saat saya bongkar akarnya hanya dapat satu, jadinya dia masih terhitung stres. Tapi dari sekian banyak 20 batang yang saya panen, hanya satu yang stres ini saja, karena kebetulan waktu saya potek itu cuma dapat satu akar. Jadi saya biarkan seperti ini, paling tidak sampai 1 bulan dia akan mulai tegak kembali. Tidak instan ya teman-teman. Kalau bunga itu Aglaonema sudah stres, dia butuh waktu yang lama untuk memulihkannya kembali. Kalau ini kemarin yang baru-baru panennya kemarin itu akarnya cukup banyak, dia tidak stres, bisa langsung dipajang. Ini juga ada Snow White, Aglaonema Snow White. Nah untuk di bawah ini ada beberapa jenis kaktus. Nah kaktusnya seperti ini, ada beberapa jenis kaktus, dia cantik, banyak durinya. Tapi durinya ini tidak tajam ya, durinya tidak tajam. Ini juga ada succulent. Nah Valdano juga, ini Valdano anak saya suka sekali dengan kaktus jenis ini. Kaktus apa namanya, nak? Kaktus yang durinya tidak tajam. Dede suka sekali dengan kaktus ini, makanya saya kembang biakan seperti ini. Selain dia, suami saya juga suka bunga seperti ini. Jadi saya memang khususkan bunga kebun di belakang rumah. Itu kebun bunga saya di belakang rumah. Biasanya itu kan kebun-kebunnya bunga atau hias bunga itu kan di depan rumah ya teman-teman ya. Tapi karena di depan rumah saya nggak segitu luas dan di depan rumah itu sangat panas, jadi saya taruh di belakang rumah dan saya beri paranat seperti ini supaya bunga-bunganya terlindungi dari matahari. Ini seperti ini. Nah ini bunga macam-macam, bunga mayana, ada yang coraknya seperti ini, coraknya juga yang memerah seperti ini. Nanti di belakang sana teman-teman lebih banyak lagi dan masih di tanah. Nah ini bibit kokot. Nah ini ada bibit teman-teman, ini namanya bukan bunga sih, dia termasuk kayak kalau orang Jawa itu bilang delingo belengkle atau apa begitu, kata orang banyak manfaatnya, tapi tergantung orang yang mempercayainya ya teman-teman ya. Nah di sini juga ada kadaka atau bunga ibu berdoa yang sangat besar seperti ini, dia cukup besar. Ini pun saya nanamnya di dalam bak, tapi baknya bak kecil ya, yang standar, bukan bak yang besar. Nah tapi ini seperti ini, bisa lihat lengan saya seperti ini, jari saya ini sangat besar, kalau saya angkat itu sangat berat. Ini juga ada macam-macam bunga lidah mertua. Ini bunga tanaman air, dia kalau berbunga cantik seperti anggrek, tapi saat ini kebetulan dia lagi tidak berbunga. Ini ada nyelip tanaman dapur ya teman-teman, tanaman dapur. Ada yang tahu ini namanya bibit bunga daun salam. Nah seperti ini bunga lidah mertua, macam-macam jenisnya. Kalau terlihat terlintas itu sama. Di sini juga ada diven yang biasa atau disebut Sri Rejeki. Nah di sini juga masih ada bunga kadaka seperti ini. Ini juga jumbo ya, di sini juga jumbo. Nah ada 2 lagi di sini. Ini ada tanaman lidah mertua macam-macam. Ada lidah mertua yang kecil seperti ini, namanya lidah mertua pagoda mini, cuma ini masih kecil ya, seperti ini masih kecil-kecil. Kalau ini kaktus lidah mertua centong. Nah ini lidah mertua kuning, ada juga lidah mertua hijau seperti ini, hijau, kuning, pagoda mini. Dan teman-teman kita lihat tadi dari video kesana kesini ya, di sini banyak tumbuh bibit bunga pacar air. Karena bunga pacar air itu kan dimana dia jatuh pasti dia tumbuh.
dan bunganya pun cantik ya teman-teman ya, seperti ini. Nah ini ada juga tanaman lama atau bunga jadul juga yang seperti ini. Kalau orang lihat sih sekilas dan tidak tahu ini hanya ya daun pagar lah atau rumput ya, tapi ini kalau di zamannya saya waktu masih kecil, ini untuk kutek kuku. Dan kalau di kutek kuku itu nanti akan jadi kuning atau memerah. Kemerahan itu tidak akan bisa nggak akan bisa lepas dari kuku kalau sebelum kuku itu makin lama makin memanjang. Valdano lagi apa? Oh, lagi main kaktus ya dari tadi ya. Awas kaktusnya patah lo ya. Nah, seperti ini keladi di sana tadi itu yang anak saya di situ ada keladi susu. Ini macam-macam keladi bunga lainnya seperti ini. Nah, keladinya campur-campur ya. Ada yang tricolor ya teman-teman, cantik, banyak rimbun seperti ini. Ada yang Snow White, ada juga liliput. Nanti saya ada khusus pembibitan bunga liliput ya teman-teman. Sementara saya hanya menyediakan 2 polybag, tapi biasanya kalau ada yang datang minat dan kurang, saya langsung cabutkan langsung dari tempat pembibitan. Nah ini ada juga yang pink seperti ini. Ada juga keladi hitam. Nah keladi hitam, kalau keladi hitam ini masih kecil, baru tumbuh daun baru. Ini 2 penanamannya juga barusan, belum begitu lama. Valdano sudah selesai main mobilnya. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman. Kita lihat ke kebun bunga saya yang di bagian ujung rumah. Ini masih di tempat pembibitan seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah pembibitan bunga liliput. Bunga liliput atau bunga keladi mutiara, banyak disebut seperti itu, keladi mutiara. Ini benar-benar kecil seperti ini. Nah ya teman-teman, cukup banyak. Ini belum bisa dipanen, sebenarnya bisa saja kalau ada yang mau, tapi masih terlalu mini. Dia paling besar hanya sejengkal tangan saja. Nanti kalau sudah sejengkal baru kita panen seperti ini. Ada juga bunga keladi yang masih di tanah. Valdano mau main apa di sini? Ini teman-teman, ini masih ada sisa tanah di belakang rumah yang saya manfaatkan seperti ini untuk pembibitan macam-macam bunga ya. Seperti ini. Oh ya teman-teman, ini di belakang rumah teman saya, tetangga saya sih, betul-betul tetangga saya. Nah di sini itu situasinya rumahnya itu kayak sejenis lereng atau membukit seperti itu. Jadi kita dengan satu sama lain itu, ini rumah samping saya itu lebih pendek lagi, dan nanti kita juga bisa review rumah saya antara rumah satu dan rumah yang kedua pun akan berasa berbeda. Oke, kita lihat satu persatu ya teman-temannya. Kita lihat semuanya seperti ini. Kalau dari itu seperti ini. Halo Bapak. Say halo. Itu bapak saya yang lagi di ujung sana, lagi membantu saya merawat bunga. Nah kita dari sini teman-teman. Nah seperti ini ada bunga apa teman-teman, lupa yang ini. Nah teman-teman, untuk ngusir nyamuk. Nah lavender, bunga lavender warnanya ungu. Nah ini macam-macam bunga mayana seperti ini, masih berhimpitan satu sama lain. Memang selain ini tempat pembibitan, ini juga kan bisa dibandingkan. Nah teman-teman, kita bisa lihat seperti ini di kebun saya, banyak tanaman mayana, banyak rimbun, dan di dalamnya teman-teman kita lihat bawahnya ya. Di sini ada bunga kamboja juga yang hidup di sini. Lihat, kita biak dulu. Nah ada bunga keladi, ada calathea di sana, ada diven, ada anglonema, macam-macam bibit bunga kecil-kecil seperti ini. Kita lihat dari samping lagi ya, masih ada lagi di bagian bawah, nah seperti ini. Nah ini berhamburan juga tanaman peganggang.
Kalau dijual pun laku ya teman-teman ya. Selain dia ada manfaatnya tersendiri sebagai obat-obatan, dia juga cantik seperti koin. Nah, cantik seperti koin. Bulat-bulat dia lebih tepatnya ke tanaman air ya. Nah, seperti ini belakangnya ada bibit-bibit bunga-bunga yang tersisa di belakang rumah. Ini ada bunga mayana cantik warna merah, cukup rimbun dia seperti ini. Ada bunga krokot dan dia menyatu dengan rumput. Kalau tidak tahu di bunga pasti dibilangnya rumput. Seperti ini sampai belakang rumah sana, sampai belakang ujung banyak sekali ini bibit bunga semuanya. Nah, kalau ini ada yang tahu teman-teman, ini bibit bunga apa? Kalau ini bunga turi. Saya orang Jawa sebutnya bunga turi. Kalau dimasak itu mantap. Nah, seperti ini. Ada serai, ada tanaman lain, ada niven, ada yang buat masak gitu, apa namanya ya, yang wangi-wangi itu loh teman-teman, lupa namanya. Ini di sini ada bunga air mata ibu, ada bunga telang yang sudah lagi berbunga ya teman-teman. Tadi bunga telang belum sempat review lebih dekat lagi. Seperti ini bunga telang itu bijinya laku, bunganya laku, pohonnya pun laku teman-teman. Nah, seperti ini mereka masih berhimpitan, mayana, bunga telang, bunga air mata ibu, ada juga pepaya, ada juga gendi seperti ini. Nah, kalau biasanya itu tanaman gendi itu lebih ke apa ya, saya kan orang Jawa teman-teman ya, jadi nggak tahu tanaman ini tanaman apa sebelumnya. Tapi setelah saya menikah dengan suami saya baru tahu ini namanya tanaman sayur gendi, dan enak sekali apalagi dimasak bubur Manado. Mantap. Dan bisa juga dimasak jenis lainnya sih, cuma saya belum segitu bisa untuk jenis lainnya. Nah, seperti ini tanaman saya. Nah, ini calon-calon bunga cipir. Jadi kalau sudah ada kecipirnya ribut sekali, bolehlah kita review ya. Ini seperti ini teman-teman, di belakang yang paling ujung tidak tergitu beraturan. Nah, ini bunga mayana yang cukup rimbun seperti ini, bunga telang. Nah, macam bunga-bunga bibit lainnya. Oke, Valdano, kita ke depan lagi. Ya ampun, anak saya ikut-ikutan teman-teman. Dia ikut-ikutan ke taman belakang. Dia juga suka lihat-lihat, mama tanamannya banyak sekali di belakang, sudah waktunya manen gitu. Karena ini saking banyaknya bunga mayana, saya itu lebih ke sistem stack ya teman-teman. Ayo let's go, lebih ke sistem stack. Jadi kalau ada yang mau beli, saya putihkan dan saya kasih tahu cara penanamannya ke pelanggan. Karena bunga mayana ini sangatlah gampang cara penanamannya. Oke, tadi sudah review dari kebun saya, dari samping sampai ke samping rumah. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk review kebun bunga saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Bye bye Valdano, bye bye teman-teman. Ngomong bye bye teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya. Bye.